Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, ini hari yang ditunggu-tunggu karena gue pengen banget nge-share mengenai preparation gue untuk menghadapi tes JRI. Nah, BTW gue JRI masih tanggal 16 Juni. Harusnya tuh gue JRI 21 April, tapi karena COVID diundur lagi 5 Mei COVID diundur lagi sampai 16 Juni. Nah, semoga ini gue bener-bener tesnya 16 Juni ini nggak diundur-undur lagi. So anyway, gue akan nge-review quants session nih untuk JRI. Jadi kan nanti ini sebenarnya gue nggak mau mengajari ya, ini cuman kayak kita sharing aja. Misalnya gue akan sharing knowledge. Nah, kalau misalnya gue ada salah atau apa, silahkan ditegur di seksi komen ataupun di MI kalau misalnya ada salah-salah kata atau apapun. Nah, ini sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Ini gue juga membantu gue untuk review tes JRI selanjutnya. So, nah, untuk di video ini gue akan membahas mengenai si aritmatik. Aritmatik tuh nanti banyak, ada integers, ada bilangan, fraction dan lain sebagainya. Tapi kayak gue fokusin untuk video ini ke integers dulu karena banyak. Nah, sekarang integers ya. Apa sih integers itu? Ada yang tahu nggak? Coba di post dulu. Coba kalian pernah dengar integers itu apa nggak sih? Ya, semoga kalian udah tahu semua nih. Ini gue akan mengulang aja. Jadi integers itu kalau bahasa Indonesianya itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Ini sorry ya, tulisan gue agak nggak rapi karena pertama emang tulisan gue jelek, dan kedua adalah gue juga belum terbiasa menggunakan si pen tool ini. So, bilangan bulat nih gue akan kalau misalnya menurut definisi ini, the integers are the numbers 1, 2, 3 together with the negatives, negatif 1, minus 2, minus 3, and 0. Nah, kalau misalnya ada bilangan ini integer nggak? Ayo jawab. Enggak, pasti ya, pasti ini enggak karena emang ini pecahan. Kalau ini 0,1 integer nggak? Ya enggak pasti, karena kan dia enggak bulat. Nah, integers itu bilangan, misalnya ini min 2, min 1, 0, min 1, min 1, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ini sampai seterusnya ke belakang. Jadi, integers itu tuh bilangan bulat ini, min berapapun sampai 0, terus 1, 2, 3. Nah, si integer ini itu dibagi menjadi dua, ada yang positif. Positif itu yang di sini. Positif, ada yang negatif. Nah, jangan sampai salah. 0 ini bukan positif, bukan negatif. Nih, lihat. N0 is neither positive nor negatif. Dia nggak ada temen. Si 0 ini sendirian. Jadi ketika ada soal JRI, misalnya bilangan positif, integer positif, ya kalian jangan mulai dari 0, dari 1, 2, 3 dan lain sebagainya sebelah kanan. Begitu pula negatif gitu loh. Nah, jangan sampai salah. Ini yang kayak banyak salah. Ini gue juga kadang-kadang salah juga sih. Makanya diingat, 0 itu bukan positif, bukan negatif. Tapi dia termasuk integer. Nah, oke. Just when integers are added, subtracted, or multiplied, the result is always an integer. Oke, nah ini juga misalnya bilangan integer tambah integer, integer, oke. Mau ditambah, dikali, dibagi, dikurang, itu pasti hasilnya integer. Nih, based on ini ya. Nih. Sorry. Dibagi nggak? Nih dibagi nggak? Nih dikurang. Nah, ini selalu hasilnya integer. Jadi ini edit, subtract, multiplied, itu selalu integer. Kalau dibagi, ini dibagi bisa akan misalnya integer 2 dibagi 3. Ini kan sama-sama integer, tapi hasilnya akan desimal ataupun pecahan kan. Ini belum tentu integer. Jadi cuman tambah, kali, dan kurang. Nah, kemudian ini fact pertama, the product of. Nah, kalau the product of itu tuh hasil kali ya. The product of
ya ini sebenarnya dua-duanya bisa sih, kali bagi juga bisa. Misalnya the product of two positive integer, misalnya 2 kali satu itu pasti positif 2 kan. Nih, the product of two positive integer is a positive. Misalnya 2 bagi satu ya pasti positif 2. Nah, kemudian ini eh, minus 2 dikali minus satu ya pasti plus 2. Ini minus 2 bagi minus satu ya pasti 2, positif positif 2. Nah, kemudian ini the product of positive integer and a negative integer is negative. Misalnya minus 2 kali satu ya minus. Minus 2 bagi satu ya minus. Ini sama juga, ini juga 2 kali min satu minus. Sorry. Dan 2 bagi min satu minus juga. So, itu ya untuk integer. Nah, lanjut ke LCM sama GCD. Nah, ini apa sih guys? Kok susah banget sih the least common multiple sama the greatest common divisor. Ini sebenarnya bahasa Inggrisnya KPK sama FPB. The least common multiple ini adalah KPK. Nih, KPK. Misalnya contoh of two non-zero integers CD is the least positive integer that is a multiple both C and D. Intinya adalah KPK. Misalnya nih, contoh ini ada 30 dan 75. Oke. Nah, seperti biasa SD dulu. Coba dikaliin cari faktornya. Ini 2 aja. 2 15. 3 ini 5. Ini 3 25. Kenapa ini? Wait. Oke. 5 kan. Nah, pangkatnya ada salah. Wait. Nah, 30 itu faktornya 2, bilangan primanya 35. Terus kalau misalnya 75 itu 35 kuadrat. GCD dulu deh, GCD atau FPB itu cari nilainya yang sama dan pangkatnya paling tinggi. Sama kan 3 sama 5 tuh. Nah, tapi pangkat tingginya 5 kuadrat nih. Jadi berapa nih? Yang paling kecil. KPK sih. 3 kali 5, cari yang paling kecil. Ini 3 sama 5 yang sama kan. Nah, paling kecil adalah pangkatnya yang 5 kan. Jadi 3 kali 5 berapa? 15. Nah, jadi FPB-nya atau GCD-nya 15. Bener nggak? Bener. Nah, terus untuk KPK atau LCM itu cari yang semuanya ikut, maksudnya semua faktornya tuh masuk semua, dan cari yang paling gede. Misalnya 2 dikali 3, ini 2 kan, kali 3 kali 5 pangkat 2. Nih, berapa nih? 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 5. Berapa? 150. Nah, ini untuk pakai pohon faktor ya. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai cara biasa, ini ya gampang sih sebenarnya. Tinggal saya 30 itu kelipatannya apa? 60. Terus tambahin lagi 90 dan 90, 120, 150, 80, 210. Nah, seterusnya 75, 150, 225, 300 ya. Enggak salah enggak sih? Oh ya benar. Nah, yang sama mana? Ini sama ini kan, dan ini paling kecil. Nggak ada nggak sih yang sebelum ini yang sama? Nggak ada. Nah, ini adalah si KPK-nya. Kelipatan persekutuan yang kecil. Kalau misalnya kalian bingung pakai pohon faktor, pakai ini aja nggak apa-apa, tapi agak lama sih. Nah, kalau FPB ya sama, tapi ini agak misalnya 30 itu faktornya apa aja? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kalau 75 apa aja? 1, 3, 5, 15, 25, 75. Ini tulisan gue bagus banget ya.
Terus nah, eh, yang paling gede mana? 15 kan nih. Nah inilah si GCD nya atau GCF atau FPB nya. Nah ini terserah mau pakai cara mana, yang penting paham lah maksudnya apa. Yang satu tuh faktor, nih inget, yang satu tuh kelipatan. Nah pokoknya intinya itu, kalian harus ingat ini. Oke, nah next. Nah lanjut lagi, ini tentang reminder, quotient dan lain sebagainya. Ini misalnya ada angka, misalnya 19 dibagi 7 ini misalnya. Nah sama dengan berapa? Ini 14 kan, kali 2 nih, 7 kali 2 14, dikurangin ini berapa nih? 5. Nah ini artinya apa? Ini namanya adalah divisor. Oke. Nah ini si angkanya. Terus ini namanya quotient. Tulisan gue bagus banget lagi. Nah sama, dan ini adalah apa namanya, remainder. Tuh jadi kalau ditanya tuh 19 dibagi 7, quotientnya berapa? 2, atau hasilnya berapa? 2, remindernya berapa? 5. Itu sih sebenarnya, itu doang sih yang perlu. Soalnya nih nanti akan banyak nih soal yang aritmatik yang bilang apa, involve remainder, divisor, quotient. Jadi kayak at least kalian tahu sih artinya apa dari itu. Oh ya, nambahin. Terus ini sebut aja C ya. Ini Q, ini D, ini R. Nah, C itu atau angka 19 ini sama dengan quotient dikali D ditambah remindernya. Kalau misalnya mau nyari remainder cuma tinggal C dikurang QD. Terus dan seterusnya sih. Ini bisa langsung pakai ini aja, aljabar aja. Nah ini diingat nih, perlu diingat. Oke. And then selanjutnya itu si integer ini ada dua lagi. Selain dia dari integer tuh ada positif integer dan negatif integer, dan juga ada ini even integer dan odd integer. Oke. Even itu even equals apa? Genap ya, tau lah genap apa. Odd ganjil ya, genap tuh yang 2, 4, 6 dan lain seterusnya. Ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, note that when an odd integer divided by 2, the remainder is always 1. Okay. The set of even integers is okay. Nah, even ini juga termasuk negatif ya, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Ini negatif 1, negatif 3, negatif 5. Ini termasuk. Here are 6 fulls. Okay. Nih, fact 1. The sum of two even integers is an even integer. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, of course lah, dia akan genap tambah genap pasti genap. Ini to odd. Nah, ganjil tambah ganjil pasti hasilnya adalah genap. Coba aja. 3 tambah 3 hasilnya 6 dan lain sebagainya. Jadi kan genap tambah genap tuh genap, ganjil tambah ganjil tuh genap. Nah, ini the sum of an even integer and odd integer is odd. Ini ganjil tambah genap, genap tambah ganjil sama dengan ya ganjil. Dan seterusnya. The product of two even integers is even. Nah iya, produk kali ya, ini 2 kali 2 ya 4. Ini akan ganjil kali ganjil ya, genap kali genap ya genap. Terus the product of two odd integers, ganjil kali ganjil 9 ya ganjil, odd hasilnya. The product of even integer and odd integer ya 2 kali 3 apa, even. Ini sih sebenarnya. Ini sebenarnya kayak pakai logic juga bisa, tapi ini yang perlu kalian ingat ya.
Nah, ini terakhir nih materi nih. Ada prime number. Nah, prime number ini ya bilangan prima. Apa sih definisi prime number? Prime number itu adalah bilangan integer atau bilangan bulat yang memiliki faktor satu dan bilangan itu sendiri. Misal, contoh ini nih, ini listnya nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, ini dia kan cuma bisa, misalnya ini dua nih, dua tuh cuma ada faktornya tuh cuma satu dan dua dia sendiri. Tiga juga satu dan tiga dia sendiri. Lima juga satu dan dia sendiri. Nah, kalau misalnya 14 14 tuh prime nggak sih? 14 enggak, karena dia bisa dibagi dua, faktornya ada dua, satu of course, satu, dua, ada tujuh, ada dirinya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan dia nggak prima, karena dia ini oke, dia bisa dibagi satu dan dibagi dia sendiri, tapi ini ada yang lain nih, 2 dan 7 ini, jadi dia bukan prima. Nah, dan di bilangan prima ini satu-satunya yang genap itu adalah dua, sisanya ganjil semua. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan apakah bilangan prima genap, ya jawabannya dua, cuman ini dua doang tuh. Dan catatan, satu bukan prima, bukan bilangan prima. Iya ampun. Iya. Satu bukan bilangan prima. Prima ya. Nah, oke. Satu bukan bilangan prima. Catat nih. Ingat. Nah, oke guys, itulah materi integer untuk kali ini. Nanti kita next akan bahas mengenai fractions. Oke. So, stay tuned and see ya.